Nabi Nuh merupakan nabi ketiga setelah Adam, Syed dan Idris serta keturunan ke-9 Nabi Adam. Menurut beberapa sumber, Nabi Nuh lahir 126 atau 146 tahun setelah Nabi Adam wafat. Sebelum lahirnya Nabi Nuh, hiduplah 5 orang soleh dari kakek-kakek kaum Nabi Nuh. Mereka adalah Wed, Suwa, Yakhuts, Yauk dan Nasr. Setelah kematian mereka, orang-orang membuat patung untuk menghormati dan mengenang mereka. Namun seiring berjalannya waktu, muncullah berbagai dongeng dan tahayul yang menghinggapi pikiran manusia di mana disebutkan bahwa patung memiliki kekuatan khusus. Nabi Nuh adalah seorang rasul yang terkenal sabar dalam berdakwah. Ia diutus Allah untuk mengajak umatnya meninggalkan penyembahan berhala dan beribadah kepada Allah. Namun kaumnya menolak ajakan dan peringatan yang diberikan Nabi Nuh. Mereka menolak untuk meninggalkan kepercayaan mereka yang salah dan mengandalkan penyembahan berhala. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka menutup telinga dengan jari dan menutupi wajah dengan pakaian, yang merupakan tanda penolakan. Para pemimpin kaumnya yang berbohong mengejek Nuh. Mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh jelas-jelas salah. Mereka pun terus melakukan perlawanan terhadap Nabi Nuh dan keadaan tersebut berlangsung cukup lama. Mereka juga menyakiti hati Nabi Nuh, menghinanya, dan menentang dakwahnya. Tak hanya kaumnya, putranya yang bernama Kanan pun menolak dakwahnya secara terang-terangan. Nabi Nuh pun turut bersedih karena umatnya tidak mau memenuhi ajakannya, bahkan sampai meminta agar siksa disegerakan bagi mereka. Namun Nabi Nuh tidak putus asa. Ia tetap berharap ada di antara mereka yang mau beriman. Nabi Nuh adalah utusan pertama yang diutus Allah kepada umat manusia. Allah mengutus Nabi Nuh sebagai utusan pertama yang menyebarkan kebenaran. Dakwah Nabi Nuh berlangsung sangat lama. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 14 yang artinya, "Sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya, dan dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang dari 50 tahun. Kejam, selama 950 tahun ini, Nabi Nuh berdakwah dengan segala cara tanpa mengenal waktu, siang dan malam, saat sepi atau ramai, dengan kabar baik maupun ancaman. Namun mereka tetaplah kaum yang sesat dan kejam. Setiap generasi berlalu, mereka menyuruh generasi berikutnya untuk tidak percaya pada Nuh, untuk melawan dan menentangnya. Akhirnya Nabi Nuh berputus asa atas kebaikan dan rejeki kaumnya yang bandel. Tidak ada cara untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Nabi Nuh kemudian berdoa kepada Allah. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang akan digunakan untuk menyelamatkan dirinya dan orang-orang mukmin dari siksa air bah yang dahsyat. Nabi Nuh membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk menyelesaikan kapal besar yang diperintahkan Allah. Nabi Nuh menanam pohon jati yang digunakan untuk membuat kapal. Ia juga disebut-sebut sebagai manusia pertama yang menanam kurma di bumi. Kemudian pohon jati itu dibiarkan tumbuh selama 40 tahun hingga tingginya mencapai 300 hasta, sekitar 137 meter. Setelah itu pohon tersebut ditebang untuk memulai pembuatan kapal dengan pengawasan dan bimbingan wahyu dari Allah. Nabi Nuh membuat sebuah kapal dengan bentuk miring, dan melapisinya dengan tar bagian dalam dan luarnya. Ukuran kapal itu adalah panjangnya 80 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Kapal itu mempunyai 3 lantai, bawah, tengah, dan atas, serta dibuatkan jendela-jendela di atasnya. Kaum kafir dan keras kepala Nabi Nuh tidak mempercayai peringatan Nabi Nuh tentang akan datangnya banjir besar. Mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh dan para pengikutnya yang setia. Mereka bahkan berani melemparkan kotoran ke arah Nabi Nuh dan para pengikutnya ketika mereka sedang membangun sebuah kapal. Sedangkan keluarga Nabi Nuh yang terdiri dari istri, 3 orang putra, Sam, Ham, dan Yafits, dan 3 orang menantu perempuan. Mereka semua beriman kepada Tuhan dan mendukung Nabi Nuh dalam membangun kapal. Mereka bersyukur dan berharap Tuhan menyelamatkan mereka dari hukuman. Namun ada salah satu anak Nabi Nuh yang kafir, namanya Kanan. Dia mengikuti orang-orang kafir dan mengejek Nuh. Akhirnya waktu yang dijanjikan tiba.
Tuhan mengirimkan azab berupa banjir besar yang menenggelamkan seluruh bumi. Banjir besar terjadi pada hari Jumat dan berlangsung selama 6 bulan. Sumber air banjir berasal dari mata air laut yang memancar dan jendela-jendela langit yang terbuka menumpahkan seluruh airnya. Menurut Al-Quran, sumber air banjir besar yang menimpa umat Nabi Nuh berasal dari 2 tempat, yaitu langit dan bumi. Allah berfirman, "Kemudian kami buka pintu-pintu langit dengan menuangkan air, dan kami belah bumi menjadi celah-celah yang mengeluarkan mata air. Kemudian air di langit dan di bumi bertemu menurut ketetapan yang telah ditentukan." Qs. Al-Qamar 11-12. Kondisi kaum kafir Nabi Nuh saat banjir. Ketika terjadi banjir besar, kaum kafir Nabi Nuh sangat mengerikan dan menyesal. Mereka berteriak minta tolong kepada Nabi Nuh dan para pengikutnya yang berada di kapal. Namun tidak ada yang menolong mereka. Mereka berusaha mendaki gunung atau tempat tinggi. Namun air tetap naik dan menenggelamkan mereka. Mereka menyesali perbuatannya yang menyembah berhala dan mengingkari dakwah Nabi Nuh. Mereka menjadi pelajaran bagi umat manusia setelah itu tentang akibat dari kekafiran dan kemaksiatan. Kondisi umat Nabi Nuh yang beriman saat banjir. Umat Nabi Nuh yang beriman, mereka tenang dan berserah diri kepada Allah. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan mereka dari hukuman. Mereka mengikuti perintah Nuh untuk naik ke kapal yang dibawanya. Mereka bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Mereka tidak takut dengan air yang meluap dan badai yang dahsyat. Mereka adalah saksi kuasa dan kemurahan Tuhan. Kondisi keluarga Nabi Nuh saat banjir. Istri Nabi Nuh yang bernama Wailah adalah seorang wanita yang beriman dan taat kepada Allah. Beliau mendukung Nabi Nuh dalam berdakwah dan membuat kapal. Beliau bersama Nabi Nuh dan para pengikutnya sampai di kapal tersebut dengan selamat dari azab banjir besar. Ketiga putra Nabi Nuh yaitu Sam, Ham, dan Yafits juga merupakan orang-orang yang beriman dan taat kepada Tuhan. Mereka membantu Nabi Nuh dalam membangun kapal. Mereka bersama Nabi Nuh dan para pengikutnya yang menaiki kapal tersebut. Mereka selamat dari malapetaka banjir besar. Merekalah yang kemudian menjadi nenek moyang umat manusia setelah itu. Tiga menantu perempuan Nabi Nuh, yaitu istrinya Sam, istrinya Ham, dan istrinya Yafits, juga adalah wanita-wanita yang beriman dan taat kepada Allah. Mereka mendukung suami-suami mereka dalam berdakwah dan membuat kapal. Mereka bersama Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya yang naik ke atas kapal. Mereka selamat dari azab banjir besar. Namun satu anak laki-laki Nabi Nuh, yaitu Kanan, adalah seorang yang kafir dan durhaka kepada Allah. Dia menolak untuk beriman kepada Nabi Nuh dan mengikuti dakwahnya. Dia tidak bersama Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya yang naik ke atas kapal. Dia tewas terkena azab banjir besar. Dia berpikir bahwa dia bisa selamat dengan naik ke gunung. Tetapi air terus naik dan menenggelamkan dia. Kemudian terdapat pula sejumlah pasangan dari setiap jenis hewan dan burung yang diperintahkan Allah untuk dibawa oleh Nabi Nuh ke atas kapal yang juga selamat dalam peristiwa tersebut. Jumlah mereka yang selamat ada 80 orang ditambah kawanan hewan dan burung. Mereka bersyukur dan berdoa kepada Allah atas keselamatan dan rahmat-Nya. Cara Nabi Nuh dan pengikutnya bertahan hidup di atas kapal selama banjir. Mereka membawa pasangan dari setiap jenis hewan dan burung yang diperintahkan oleh Allah. Mereka memberi makan dan merawat hewan-hewan tersebut di atas kapal. Mereka membawa makanan dan minuman yang cukup untuk diri mereka dan hewan-hewan tersebut. Mereka menghemat dan mengatur konsumsi makanan dan minuman tersebut agar tidak cepat habis. Mereka berdoa dan bersyukur kepada Allah atas keselamatan dan rahmat-Nya. Mereka mengucapkan hamdalah dan tasbih setiap kali kapal bergerak atau berhenti. Mereka bersabar dan bersaudara di antara mereka. Mereka saling membantu, menghibur, dan menguatkan satu sama lain di tengah badai dan banjir yang mengganas. Setelah banjir surut, kapal Nabi Nuh berlabuh di sebuah gunung yang bernama Al-Judi. Nabi Nuh dan pengikut-pengikutnya turun dari kapal dan bersyukur kepada Allah. Mereka menjadi nenek moyang dari umat manusia sesudahnya. Nabi Nuh wafat pada usia 1450 tahun dan dimakamkan di sebuah kota yang bernama Najaf di Irak.
Nabi Nuh adalah salah satu nabi yang termasuk dalam ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang memiliki keteguhan hati dan kesabaran yang luar biasa dalam berdakwah. Demikian kisah ini diceritakan dari berbagai sumber. Semoga menjadi hikmah dan penambah keimanan. Segala kejadian yang sebenarnya hanya Allah yang tahu.